Bab 47 Kakek Hu bermain peran. Setelah mendengarkan penjelasan Carlos Sen, Felix Zhang berteriak pada Zaiden Zhou, dengan ekspresi serius di wajahnya. Kamu, aku memperingatkanmu, untuk tidak membuat masalah di Imperial Hotel kami, kalau tidak, konsekuensinya bukan apa yang bisa kamu pikirkan. Felix Zhang perlahan berjalan menuju Zaiden Zhou langkah demi langkah, wajahnya acuh tak acuh. Hehe, ini sangat lucu, aku membuat masalah apa? Zaiden Zhou mencibir, meskipun dia tidak ingin membuat masalah, tapi dia juga tidak takut membuat masalah. Tidak peduli apakah Felix Zhang akan membantu Dennis Sen ayah dan anak ini, terlepas dari sikapnya menyambut tamu, sangat tidak memenuhi syarat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang seperti itu bisa menjadi manajer Imperial Hotel. Bos Sen adalah tamu terhormat, kamu ternyata berani membohonginya, aku melihatmu seperti penjahat yang sudah terbiasa, kamu sebaiknya jangan pergi dulu dan tunggu polisi datang. Felix Zhang mencibir dan menatap, dan penjaga keamanan hotel segera datang. Baru saja penjaga keamanan melihat saat Ted Chuan menghadapi pengawal hitam tadi, secara langsung mengetahui kekuatan lawan. Jadi 8 penjaga keamanan itu ada di sekitar mereka, tetapi mereka tidak berani bertindak berlebihan. Bos Sen, tenang saja, orang-orang ini tidak akan bisa keluar dari sini hari ini. Melihat Zaiden Zhou dikelilingi oleh penjaga keamanan, Felix Zhang mengangguk dengan puas, berbalik dan menoleh kepada Dennis Sen. Terima kasih CEO Zhang, jangan khawatir, bahwa aku akan mengurus masalah ini sebelum gelap. Dennis Sen berbisik, tatapan dingin di matanya. Memberikan sekretarisnya petunjuk, dan sekretarisnya segera memisahkan diri dari kerumunan, kemudian menelpon Felix Zhang. Pada saat ini, suara ancaman saat ini terdengar. Siapa yang sedang memanggilku, bisakah kamu juga memanggil namaku? Begitu Felix Zhang mendengar seseorang berteriak namanya, dengan nada yang buruk, dia langsung marah, dan berbalik untuk melihat ke tempat di mana suara itu datang. Anak baik, ternyata kamu lagi. Aku pikir kamu tidak sabar, kamu gatalkan. Aku tidak keberatan untuk menggarukmu. Melihat bahwa suara itu berasal dari kelompok Zaiden Zhou, Felix Zhang segera mencibir, memberikan penjaga sebuah sinyal, dan membiarkan mereka menyerangnya. Tetapi yang mengejutkannya adalah, bahwa penjaga keamanan sepertinya tidak melihat petunjuknya, berdiri diam di sana, dan bahkan masih ada tindakan menyebar dengan samar. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Apakah kamu masih ingin melakukannya? Felix Zhang langsung marah, menegur dengan keras. Felix Zhang, aku belum melihatmu selama 1 bulan, tapi emosimu telah bertambah banyak. Pada saat ini, aku berdiri di belakang Zaiden Zhou, kakek Hu yang disembunyikan oleh Kevin keluar dengan mencibir, menatap Felix Zhang tanpa amarah dan kesombongan. Kakek Hu. Melihat yang datang itu adalah kakek Hu, Felix Zhang tiba-tiba tidak mengatakan apa-apa, seluruh orang tercengang. Kakek Hu, kenapa kamu di sini? Tapi dengan cepat, Felix Zhang bereaksi, berlari ke arah kakek Hu, dan membungkuk menyapa. Zaiden Zhou mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa Felix Zhang sangat takut dengan kakek Hu, tapi dia tiba-tiba melihat kening Felix Zhang ditutupi dengan banyak keringat, menetes langsung ke bawah. Dan Felix Zhang tidak berani mengulurkan tangan dan menghapusnya. Felix Zhang, aku tidak menyangka kamu mengelola hotel seperti ini, itu benar-benar membuka mataku. Hanya saja sikap menyapa kakek Hu kepada Felix Zhang biasa saja, dan hanya dengan nada dingin. Dengan sedikit nada dingin ini, bahkan kedua kaki Felix Zhang gemetar untuk sementara waktu. Tuan Zhou, aku benar-benar minta maaf,
Aku belum memberitahumu, pada kenyataannya, Imperial Hotel ini adalah milikku, dan Felix Zhang hanyalah salah satu dari orang-orangku. Mengabaikan Felix Zhang, wajah kakek Hu merasa menyesal menatap Zaiden Zhou dan mengambil inisiatif untuk menjelaskan. Kali ini, Zaiden Zhou tiba-tiba menyadari. Tidak heran beberapa kali sebelumnya, dia bertemu dengan kakek Hu, semua selalu di Imperial Hotel. Dan sepertinya kakek Hu sangat mengenal jelas tempat ini, sama seperti dengan rumahnya sendiri. Ternyata seperti ini, benar-benar tak terduga. Zaiden Zhou tertawa pelan, tetapi tidak banyak bicara, sebaliknya dia melihat kakek Hu dengan pasti. Dia tahu bahwa pada saat ini, dia tidak perlu mengatakan apa-apa, lihat saja bagaimana kakek Hu menanganinya. Jika kakek Hu benar-benar ingin bekerja sama dengannya, maka dia tidak akan pernah memperlakukan bawahannya dengan keterlaluan. Kakek Hu, ini adalah. Bahkan jika Felix Zhang melakukan kebodohan lagi, saat ini dia melihat bahwa Zaiden Zhou sangat tidak mudah. Orang yang dapat membiarkan kakek Hu menjelaskan secara langsung, bagaimana dia bisa menjadi orang yang mudah. Bab 48 Aku mengandalkanmu. Zaiden Zhou mengangkat alisnya, dan menatap kakek Sun yang berjalan masuk, dengan perasaan sedikit terkejut. Sejauh yang dia tahu, kakek Sun dan kakek Hu masing-masing memiliki tempat sendiri, dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menyerang. Terakhir kali kakek Sun mengatakan bahwa ketika Zaiden Zhou membawa Kevin di depan clubhouse di sebelah barat kota. Tapi sekarang, mengapa kakek Sun bisa datang ke sini, dan sepertinya ingin membantu Dennis Sen? Haha, bukankah ini Tuan Zhou? Kakek Hu juga ada, kamu juga ada di sini, kebetulan sekali. Melihat bahwa Zaiden Zhou dan kakek Hu ada di sana, kakek Sun juga langsung tertawa, dan pada saat yang sama menjauh dari Dennis Sen. Dia baru saja akan makan di dekat sana, dan setelah selesai makan malam, dia datang untuk berdiskusi masalah kerja dengan kakek Hu. Tetapi tidak menyangka menerima telepon dari sekretaris Dennis Sen. Menghadapi bantuan Dennis Sen, serta hadiah yang mahal itu, kakek Sun juga mengikuti tren. Hanya saja dia tidak menyangka, keadilan yang dicari Dennis Sen itu ternyata Zaiden Zhou dan kakek Hu. Pada saat ini, kakek Sun telah memarahi leluhur Dennis Sen di dalam hatinya. Ini jelas menyakitinya. Kakek Sun datang ke sini jauh-jauh, apakah ada masalah? Atau sudah lama tidak bertemu, merindukanku? Zaiden Zhou tertawa, terlihat lucu. Hehe, Tuan Zhou bisa saja bercanda, aku di sini untuk bertemu dengan kakek Hu membicarakan bisnis, bukankah itu kebetulan, haha. Meskipun kakek Sun adalah generasi yang sama dengan kakek Hu, dia tidak sebagus kakek Hu dalam semua aspek, jadi dia harus tetap rendah hati. Kenapa? Bukankah kakek Sun di sini untuk membantu orang? Zaiden Zhou bertanya dengan sengaja. Mengetahui Paman Sun, masih tidak tutup mulutmu dengan segera. Pada saat ini, wajah Carlos Sen sangat tidak enak. Dia tidak melihat tampang kakek Sun yang tidak wajar, tetapi berpikir bahwa Zaiden Zhou kebetulan bertemu dengan kakek Sun, dan kakek Sun diundang oleh Dennis Sen, tentu saja untuk membantu mereka. Kamu sebaiknya diam. Namun detik berikutnya, kakek Sun tiba-tiba berbalik dan melemparkan tamparan langsung ke wajah Carlos Sen. Plak. Tiba-tiba, Carlos Sen sampai mundur karena tamparan keras ini, dan wajahnya membengkak dengan cepat. Kakek Sun, ini adalah. Dennis Sen buru-buru mengangkat Carlos Sen, dan menatap kakek Sun dengan ekspresi muram. Bos Sen, putramu ini terlalu tidak sopan, apakah dia tidak melihat aku sedang berbicara dengan Tuan Zhou? Apakah dia di sini boleh campur tangan? Kakek Sun mendengus, dan tidak pergi untuk melihat Carlos Sen sama sekali. Ayah, aku ingin membunuhnya,
Aku ingin membunuh mereka. Carlos Sen tertegun, namun langsung tersadar, dan segera berteriak marah. Pada saat ini, dia bahkan tidak peduli tentang identitas kakek Sun dan kakek Hu, dan dia tidak peduli dengan banyaknya orang di sini, setiap kata dan perbuatan akan terlihat oleh mereka. Yang dia tahu adalah bahwa dia ditampar. Dia hanya ingin melampiaskan kemarahan ini. Kamu menginginkan hidupku. Lalu kita lihat, apakah anakmu akan keluar dari sini. Kevin mendengus, dan membawa beberapa bawahan untuk segera mengepung mengelilingi keluarga Sen. Tiba-tiba, situasinya berubah. Orang-orang dari keluarga Sen dikepung, dan Ibu Sen mengerutkan kening, menatap Dennis Sen pucat, berharap dia bisa memikirkan solusinya. Adapun seluruh keluarga Sen, hanya Carina Sen yang tanpa ekspresi, lengannya terlipat ke dada, matanya menatap Zaiden Zhou, seperti penasaran. Carina Sen mengetahui jelas tentang masa lalu Zaiden Zhou, tapi hari ini, Zaiden Zhou benar-benar mengejutkannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zaiden Zhou bisa mengenal orang-orang seperti kakek Hu dan kakek Sun. Ingin mengetahui, orang-orang ini, bahkan jika dia baru saja mendengar beberapa ketenaran ini dari mulut beberapa orang tua. Sebaliknya, Carina Sen sendiri tidak lebih dari seorang gadis kecil di mata mereka. Salah paham, ini salah paham, kakek Sun, anak itu tidak mengerti apa-apa, aku minta maaf padamu dan aku membantu menjelaskan. Pada saat ini, Dennis Sen tidak dapat melepaskan diri dari keadaan yang sulit. Dirinya pikir itu hal yang mudah untuk mengepak Zaiden Zhou, jadi hanya membawa beberapa pengawal. Namun, para pengawal ini, di bawah kepalaan beberapa orang Ted Chuan, mereka sama sekali tidak menang beberapa putaran, sekarang mereka tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali dan tidak dapat melindungi mereka. Jika Zaiden Zhou benar-benar ingin melakukan sesuatu, Dennis Sen benar-benar tidak punya cara untuk menghentikannya. Kesalahpahaman. Kurasa tidak. Tepat sebelum Dennis Sen mendapat balasan, Zaiden Zhou berkata dengan dingin. Pada awalnya, aku sangat menghormatimu, karena kamu adalah ayah CEO Sen, tetapi tidak dapat membedakan salah atau benar. Semakin aku mendengarkan desas-desus majalah gosip dan ingin berurusan denganmu.